Putri Karyawati. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang metode analisis regresi data panel beserta pengolahan datanya menggunakan aplikasi Views. Nah, di video kali ini sangat penting untuk kita bahas. Yuk kita simak videonya. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih metode analisis regresif itu. Analisis regresif data panel adalah hubungan antara data consistent dan data time series, di mana unikan precision yang sama diukur pada waktu yang sangat berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa atau dari sampel yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Judul penelitian kali ini adalah pengaruh sign return on asset, to asset ratio, non-performing financing, dan penerbit hukum terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2012 hingga 2016. Oke, teman-teman, kita langsung aja buat estimasi metode analisis regresif data panel dengan analisis regresi data panel. Nah, di sini kita langsung aja pastikan. Oke, yang pertama kita buka Excel dulu. Oke, di sini saya mempunyai beberapa data perbankan syariah di Indonesia dengan periode tahun 2012 hingga 2016. Dan di sini saya memiliki data dari perbankan syariah. Kemudian selanjutnya saya mempunyai 6 variabel penelitian yang terdiri dari XI, bar, NPR, Sukuk, dan IFS. Oke, sekarang kita lanjut aja buka aplikasi Views-nya. Selanjutnya, di sini kita klik File, kemudian News, kemudian klik Profile. Oke, di sini kita sesuaikan dengan data yang telah kita simpan di Word struktur file. Kita ubah ke Balance Panel. Untuk frekuensi kita ubah ke manual. Kemudian untuk start date-nya kita ubah menjadi 2012. Dan untuk end date-nya kita ubah menjadi 2016. Nah, untuk power of source nya karena kita ada 96. Nah, kita masukkanlah. Selanjutnya kita klik, kita detik data panel di Word file name-nya. Lalu kita klik OK. Nah, di Word file data ini, di sini kita buat template untuk 6 variabel penelitian sesuai dengan data yang telah kita siapkan tadi ya. Yang pertama adalah kita klik object, kemudian kita klik new object. Nah, untuk type of object-nya kita klik series, dan untuk name for object-nya di sini kita klik size. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita bikin lagi untuk row, untuk name per out. Nah, kita bikin lagi untuk bar. Oke, kemudian kita klik lagi untuk cukup. Nah, untuk MPS dulu ya teman-teman. Habis itu kita bikin lagi untuk di layar. Oke. Nah, kita bikin variabel yang terakhir yaitu IS. Oke, setelah itu kita klik sign-nya dan kita klik edit plus minusnya.
Kemudian kita buka Excel untuk mengcopy data yang kita telah siapkan tadi. Oke, kita blok, kemudian kita copy, lalu kita pindahkan ke dalam work file view-nya. Oke, kemudian kita klik doa, kita klik edit. Nah, kita kembali ke Excel untuk mengcopy datanya. Di sini kita blok teman-teman semua untuk data raw. Kemudian kita copy, lalu kita pindahkan ke dalam work file view-nya. Kemudian kita bikin lagi untuk data dar-nya. Oke, lakukan seperti itu sampai data yang telah kita siapkan tadi selesai. Oke, kita blok semuanya. Kita pindahkan. Satu lagi, blok semua. Kita blok. Kemudian kita pindahkan lagi ke dalam profile-nya. Dan yang terakhir ada klik. Kita pindahkan lagi. Kita blok. Selanjutnya kita pindahkan ke dalam profile. Oke, kemudian yang terakhir ISS. Kita klik edit. Kemudian kita blok semua. Oke, kita copy, kita pindahkan ke profile views-nya. Oke, setelah selesai, kemudian kita klik quiz. Lalu kita klik statistik dan deskriptif statistik. Kemudian kita klik sampel. Oke, di sini kita ketik IRR, kemudian science, kemudian raw, kemudian dash, kemudian MPR, dan yang terakhir score. Lalu kita klik OK. Nah, akan tampil output seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada output. Untuk menyimpannya kita klik submit, OK. Oke teman-teman, pada tabel ini dijelaskan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 75 data yang terdiri dari mean adalah data yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan data rata-rata. Mean terbesar yang mean sebesar dialami oleh variabel size sebesar 16,3902. Sementara raw memiliki nilai mean terkecil yaitu 0,013/160. Untuk median adalah nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap. Bila datanya dikuruskan dari yang terkecil hingga yang terbesar, median terbesar dialami oleh variabel size yaitu sebesar 16,46000.
Sementara variabel suku memiliki median terkecil yaitu sebesar 0,00000. Nah, untuk maksimum adalah nilai yang paling besar dari data. Maksimum terbesar diperoleh oleh variabel size yaitu 18,818.000. Sementara untuk variabel raw memiliki maksimum terkecil yaitu sebesar 0,03800. Untuk minimum adalah nilai terkecil dari data. Minimum terbesar dialami oleh variabel sebesar 14,29000. Sementara variabel suku memiliki nilai minimal terkecil yaitu sebesar 0,0000. Selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviation adalah ukuran distan atau penyebaran data. Nilai standar deviasi terbesar diperoleh oleh variabel size, yaitu sebesar 1,075476, yang berarti bahwa variabel LDR memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi untuk mengalami perubahan dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain selama periode-periode penelitian. Sementara variabel raw mempunyai tingkat risiko yang paling rendah, yaitu sebesar 0,010404. Hal ini menunjukkan bahwa variabel raw selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Selanjutnya ada skewness. Skewness adalah ukuran asimetris data di sekitarnya. Skewness dari suatu distribusi simetris atau distribusi normal adalah 0 untuk variabel dar atau suku. Untuk variabel dar dan suku memiliki nilai di atas 0, yang berarti bahwa hasil simetri itu tidak normal. Sedangkan variabel ISS, size, raw, dan NPR memiliki nilai sekitar 0, yang berarti bahwa simetri data distribusi Mian bersifat normal. Kemudian ada konservatif. Konservatif adalah nilai ketinggian distribusi kursasi suatu data berdistribusi normal adalah 3. Bila kursasi melebihi 3, maka distribusi data dikatakan leptokursis terhadap normal. Bila kursasi kurang dari 3, distribusi datanya datar dibanding dengan data berdistribusi normal. Untuk variabel dan suku memiliki kursasi lebih dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal. Sementara variabel IRS, size, raw, dan NPR memiliki nilai kursasi kurang dari 3, yang berarti bahwa nilai distribusi data bersifat normal. Kemudian ada Jacobi-Rah adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Untuk pengujian ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan datanya yang bersifat normal. Kemudian yang terakhir ada probability. Probability merupakan kemungkinan melebihi kelebihan nilai observasinya di bawah observasional. Nilai probability terkecil cenderung mengarahkan pada penolakan hipotesisnya distribusi normal. Nilai probability variabel ISS sebesar 0,479723, size sebesar 0,4,51, dan NPR sebesar 0,747517, lebih dari 0,05. Kita tidak dapat menolak H0 bahwa data berdistribusi normal. Oke teman-teman, di sini kita akan mengestimasi data P6. Di sini kita langsung aja klik estimation, lalu di justification kita ketik ISS, kemudian size, kemudian raw, kemudian dar, kemudian NPR,
Dan yang terakhir untuk output. Untuk file optionnya kita ubah ke non semua. Ayo kita klik OK. Maka akan menampilkan output seperti ini. Oke, kita besar. Kemudian setelah itu kita klik ini. Nah, kita langsung OK. Selanjutnya kita klik estimate. Nah, di sini kita langsung aja klik channel option. Kita ubah prosesnya menjadi strip. Oke. Selanjutnya kita klik OK. Nah, akan menampilkan output seperti ini. Selanjutnya kita klik estimate. Nah, untuk panel optionnya kita pilih prosesnya itu random. Oke, prosesnya random, kita klik OK. Nah, setelah itu setelah selesai, tampilan outputnya akan seperti ini. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang model progresi panel. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya, terima kasih.